Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai reologi. Kami dari kelompok 18, saya Suci Rahma Ayuni dan teman saya Siti Awaliyah. Dalam pembahasan reologi kali ini, jadi reologi berasal dari bahasa Yunani, reo yang artinya mengalir, dan logos yang artinya ilmu. Digunakan istilah ini untuk pertama kali oleh Bingham dan Crawford untuk menggunakan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Reologi erat kaitannya dengan viskositas. Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, maka semakin besar tahanannya untuk mengalir. Viskositas dinyatakan dalam simbol N. Prinsip dasar reologi telah digunakan dalam penyelidikan zat, tinta, berbagai adonan, bahan-bahan untuk membuat jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, serta sediaan-sediaan farmasi. Selanjutnya, reologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Reologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dengan kecepatan geser atau shearing rate pada cairan, atau hubungan antara strain dan stress pada benda padat. Reologi erat kaitannya dengan viskositas. Reologi sangatlah penting dalam farmasi karena penerapannya dalam formulasi dan analisis dari produk-produk farmasi seperti emulsi, pasta, krim, suspensi, lotion, supositoria, dan penyalutan tablet yang menyangkut stabilitas, keseragaman dosis, dan keajakan hasil produksi. Misalnya pabrik pembuat krim, kosmetik, pasta, dan lotion harus mampu menghasilkan suatu produk yang mempunyai konsistensi dan kelembutan yang dapat diterima oleh konsumen. Selain itu, prinsip reologi digunakan juga untuk karakterisasi produk sediaan farmasi atau design form sebagai penjaminan kualitas yang sama untuk setiap batch. Reologi juga meliputi pencampuran aliran dari bahan, pemasukan ke dalam wadah, pemindahan sebelum digunakan, penuangan, pengeluaran dari tub, atau pelewatan dari jarum suntik. Reologi dari suatu zat tertentu dapat mempengaruhi penerimaan obat bagi pasien, stabilitas fisika obat, bahkan ketersediaan hayati dalam tubuh atau bioavailability, sehingga viskositas telah terbukti dapat mempengaruhi laju absorpsi obat dalam tubuh. Adapun sifat-sifat reologi dari sistem farmasetika dapat mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk tersebut dalam pabriknya. Lebih-lebih lagi, tidak adanya perhatian terhadap pemilihan alat ini akan berakibat diperolehnya hasil yang tidak diinginkan, paling tidak dalam karakteristik alirannya. Aspek ini dan banyak lagi aspek-aspek reologi yang diterapkan di bidang farmasi. Ada beberapa istilah dalam reologi ini. Yang pertama ada rate of share atau D, dV per dr untuk menyatakan perbedaan kecepatan. Ada dV antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil atau dr. Yang kedua ada shearing stress. R atau V per A untuk menyatakan gaya persatuan yang luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran. Ada V per A sama dengan N dV per dr. N sama dengan V per A per dV per dr sama dengan F per G. Dalam penggolongan sistem cairan, menurut tipe aliran dan deformasinya ada dua. Yang pertama ada sistem Newton. Pada cairan Newton, hubungan antara shearing rate dan shearing stress adalah linear.
dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Tipe alir ini umumnya dimiliki oleh zat cair tunggal, serta larutan dengan struktur molekul sederhana dengan volume molekul kecil. Tipe aliran yang mengikuti sistem Newton, viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu, dan tidak tergantung pada kecepatan geser, sehingga viskositasnya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser. Selanjutnya ada sistem non-Newton. Pada cairan non-Newton, shearing rate dan shearing stress tidak memiliki hubungan linear. Viskositasnya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Tipe aliran non-Newton terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti pada koloid, emulsi, dan suspensi cair, salep. Ada 3 jenis tipe aliran dalam sistem non-Newton. Yang pertama ada plastis, yang kedua ada pseudoplastis, dan ada dilatan. Yang pertama ada aliran plastis. Jadi aliran plastis dalam kurvanya tidak memiliki titik 0,0, tapi memotong sumbu shearing stress, lalu memotong jika bagian lurus dari kurva tersebut diekstraspolasikan ke sumbu. Pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan sebagai harga yield, cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value tersebut. Pada harga stress di bawah harga fluid zat bertindak sebagai bahan elastis, merenggang lalu kembali ke dalam semula, tidak mengalir, atau U sama dengan V per P per G. U adalah viskositas plastis, V adalah yield value. Aliran plastis berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang tersuspensi dalam suspensi pekat. Adanya yield value disebabkan oleh adanya kontak antara partikel-partikel yang dibedakan. Disebabkan oleh adanya gaya van der Waals yang harus dipecah sebelum aliran dapat terjadi. Akibatnya, yield value merupakan indikasi dari kekuatan flokulasi. Makin banyak suspensi yang terflokasi, makin tinggi V-nya. Kekuatan friksi antara partikel juga berkontribusi dalam yield value. Ketika yield value terlampau, shear stress di atas yield value, sistem plastis akan menyerupai sistem Newton. Selanjutnya ada aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis ditunjukkan oleh beberapa bahan farmasi, yaitu gom alam dan sintesis seperti dispersi cair dan teragakan, natrium algaid, metil selulosa, dan natrium karboksimetil selulosa. Aliran pseudoplastis diperlihatkan oleh polimer-polimer dalam larutan. Hal ini berkaitannya dengan sistem plastis yang tersusun dari partikel-partikel tersuspensi dalam emulsi. Kurva untuk aliran pseudoplastis dimulai dari 0,0, tidak ada yield value, dan bukan suatu harga tunggal. Viskositas aliran pseudoplastis berkurang dengan meningkatkan rate of shear. Serogram lengkung untuk bahan-bahan pseudoplastis ini disebabkan adanya aksi shearing terhadap molekul-molekul polimer atau suatu bahan berantai panjang. Dengan meningkatnya shearing stress, molekul-molekul yang secara normal tidak beraturan mulai menyusun sumbu yang panjang dalam arah aliran. Pengarahan ini mengurangi tahanan dari dalam bahan tersebut dan mengakibatkan rate of shear yang lebih besar pada tiap shearing stress berikutnya. Seperti M, N sama dengan N per G. Eksponen N meningkat pada saat aliran meningkat hingga seperti aliran Newton. Jika N sama dengan 1, aliran tersebut sama dengan aliran Newton. Yang selanjutnya ada aliran dilatan. Aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki
persentase zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir viskositas dengan meningkatkan rate of shear. Jika stres dihilangkan, suatu sistem dilatan akan kembali ke dalam fluiditas aslinya. Pada keadaan istirahat, partikel-partikel tersebut tersusun rapat dengan volume antara partikel pada keadaan minimum. Tetapi juga membawa dapat suspensi ini cukup untuk mengisi volume ini dan membentuk ikatan, lalu memudahkan partikel-partikel bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pada rate of shear yang rendah, pada saat shear stress meningkat, bak dari sistem itu mengembang atau memuai. Hal ini menyebabkan volume antar partikel menjadi meningkat dan jumlah pembawa yang ada tidak cukup memenuhi ruang kosong tersebut. Oleh karena itu, hambatan aliran meningkat karena partikel-partikel tersebut tidak dibasahi atau dilumasi dengan sempurna, lalu dengan sempurna lagi oleh pembawa. Akhirnya, suspensi terjadi pasta yang kaku. Selanjutnya ada cara menentukan viskositas. Cara menentukan viskositas suatu zat menggunakan alat yang dinamakan viskometer. Di sini ada beberapa tipe viskometer yang bisa digunakan, antara lain yang pertama ada viskometer kapiler atau Oswald. Viskositas dari cairan Newton bisa ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk melewati antara dua tanda ketika ia mengalir karena gravitasi melalui viskometer Oswald. Waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui. Biasanya air untuk melewat dua tanda tersebut. Yang kedua, ada viskositas Hofler. Berdasarkan hukum Stokes pada kecepatan bola maksimum, terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek sama dengan gaya berat sampai gaya Archimedes. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir tingkat berisi zat cair yang diselidiki. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga reciproc sample. Selanjutnya ada viskometer Cup dan Bob. Prinsip kerjanya, sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari Bob dan dinding dari Cup, di mana Bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Yang terakhir ada viskositas cone dan plate. Cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digeserkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Kemudian ada penerapan rheologi dalam farmasi. Yang pertama, cairan dapat diterapkan pada pencampuran, pengurangan ukuran partikel dari sistem-sistem dispersi dengan SEAR, pelewatan melalui mulut, penuangan, pengemasan dalam botol, pelewatan melalui jarum suntik, perpindahan cairan, dan stabilitas fisik sistem dispersi. Yang kedua, semi-solid diterapkan pada penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau tube, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, dan pelepasan obat dari basisnya. Yang ketiga, padatan diterapkan pada aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul, dan pengemasan serbuk atau granul. Dan yang keempat, ada pemprosesan diterapkan pada kapasitas produksi alat dan efisiensi pemrosesan. Sifat rheologi dalam suspensi.
Viskositas dari suatu suspensi apabila mempengaruhi pengendapan dari partikel-partikel zat terdispersi, perubahan dalam sifat-sifat aliran dari suspensi, bila wadahnya dikocok dan bila produk tersebut dituang dari botol, dan kualitas baran dari cairan atau lose bisa digunakan untuk suatu bagian permukaan yang akan diobati. Pertimbangan reologi juga penting dalam pembuatan suspensi. Satu-satunya share yang terjadi dalam suatu suspensi pada penyimpanan adalah lantaran pengendapan dari partikel-partikel yang tersuspensi, gaya ini diabaikan dan bisa dibuang. Tetapi, jika wadah dikocok dan produk dituang dari botol, terdapat laju sharing yang tinggi. Zat pensuspensi yang ideal harus mempunyai viskositas yang tinggi pada share yang dapat diabaikan, yakni selama penyimpanan, dan zat pensuspensi itu harus mempunyai viskositas yang rendah pada laju sharing yang tinggi, yakni ia harus bebas mengalir selama pengocokan, penuangan, dan penyebarannya. Gliserin yang merupakan cairan Newton termasuk dalam grafik untuk pembanding. Viskositasnya sesuai untuk partikel-partikel yang mensuspensi, tapi terlalu tinggi untuk dituangkan dengan mudah dan untuk disebarkan pada kulit. Lebih-lebih lagi, gliserin menunjukkan sifat melekat atau stickiness yang tidak diinginkan dan ia terlalu higroskopik untuk digunakan dalam bentuk tidak diencerkan. Ada juga sifat reologi dalam emulsi. Produk yang diemulsikan mungkin mengalami berbagai shear stress selama pembuatan atau penggunaannya. Pada kebanyakan proses ini, sifat aliran produk akan menjadi sangat penting untuk penampilan emulsi yang tepat pada kondisi pengguna dan pembuatannya. Jadi, penyebaran produk dermatologik dan produk kosmetik harus dikontrol agar didapat suatu preparat yang memuaskan. Aliran emulsi parenteral melalui jarum hipodermik, pemindahan suatu emulsi dari botol atau tube, dan sifat dari satu emulsi dalam proses penggilingan yang digunakan dalam pembuatan produk ini secara besar-besaran menunjukkan perlunya karakteristik aliran yang tepat. Emulsi, kecuali emulsi encer, menunjukkan aliran non-Newton yang mempersulit interpretasi data dan perbandingan kuantitatif antara sistem-sistem dan formulasi-formulasi yang berbeda. Faktor-faktor yang berhubungan dengan fase terdispersi meliputi perbandingan dengan fase terdispers melalui perbandingan volume fase, distribusi ukuran partikel, dan viskositas dari fase dalam itu sendiri. Jadi, jika konsentrasi volume dari fase terdispers rendah, kurang dari 0,05, sistem tersebut adalah Newton. Dengan naiknya konsentrasi volume, sistem tersebut menjadi lebih tahan terhadap aliran dan menunjukkan karakteristik aliran pseudoplastis. Pada konsentrasi yang cukup tinggi, terjadi aliran plastis. Sifat reologi dalam semisolid. Pembuat salep farmasetis dan krim kosmetik menyadari adanya keinginan untuk mengontrol konsistensi bahan non-Newton. Instrumen yang paling baik untuk menentukan sifat-sifat reologi dari semisolid di bidang farmasi adalah piskometer putar atau rotational piskometer. Untuk analisis semisolid yang berbentuk emulsi dan suspensi, piskometer. Piskometer Stormer terdiri dari cup yang stasioner dan bob yang berputar, dan alat ini juga baik untuk semisolid. Kurva konsistensi untuk basis salep yang dapat mengemulsi, petrolatum hidrofilik, dan petrolatum hidrofilik yang telah dicampur dengan air, akan terlihat bahwa
Penambahan air ke dalam petrolatum hidrofilik menurunkan yield point atau perpotongan antara ekstrapolasi kurva menurun dan sumbu horizontal muatan dalam gram dari 520 sampai 340 gram. Viskositas plastis atau kebalikan dari kemiringan kurva yang menurun ke bawah dan tiksotropi daerah lengkung histeresis ditingkatkan dengan penambahan air ke dalam petrolatum hidrofilik. Sifat aliran pada serbuk. Serbuk agak analog dengan cairan non-Newton, menunjukkan aliran plastik dan kadang-kadang dilintasi partikel-partikel dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sampai derajat yang bervariasi. Oleh karena itu, serbuk bisa jadi mengalir bebas atau free flowing atau melekat. Dalam pengeringan khusus yaitu ukuran partikel porositas dan kerapatan dan kehalusan permukaan. Sifat-sifat dari zat padat yang menentukan besarnya interaksi partikel-partikel. Kan halnya partikel-partikel yang relatif kecil atau kurang dari 10 mikrometer, aliran partikel melalui lubang dibatasi karena gaya lekat antara partikel besarnya sama dengan gaya gravitasi. Karena gaya yang terakhir ini merupakan fungsi dari garis tengah yang dinaikkan pangkat 3. Gaya-gaya tersebut menjadi lebih bermakna apabila ukuran partikel meningkatkan dan aliran dipermudah. Laju aliran pangkat 3, gaya-gaya tersebut menjadi lebih bermakna. Laju aliran maksimum dicapai setelah aliran berkurang apabila ukuran partikel mendekati besarnya lubang tersebut. Jika suatu serbuk maksimum dicapai setelah aliran berkurang apabila ukuran partikel mendekati besarnya lubang tersebut, mengandung sejumlah partikel-partikel kecil, sifat-sifat aliran serbuk bisa diperbaiki dengan menghilangkan fines atau mengadsorpsinya pada partikel-partikel yang lebih besar. Kadang-kadang aliran yang jelek bisa diakibatkan karena adanya kelembaban dalam hal mana pengeringan partikel-partikel akan mengurangi lekatnya partikel-partikel tersebut. Partikel-partikel panjang atau plate cenderung untuk mengepak walaupun dengan sangat longgar sehingga memberikan serbuk mempunyai porositas tinggi. Partikel-partikel dengan kerapatan tinggi dan porositas dalam rendah cenderung untuk mempunyai sifat-sifat bebas mengalir. Ini dapat dikurangi dengan kasarnya permukaan, yang cenderung mengakibatkan karakteristik aliran yang jelek disebabkan oleh gesekan dan kelekatannya. Kemampuan serbuk untuk mengalir merupakan satu di antara faktor-faktor yang termasuk dalam pencampuran bahan-bahan yang berbeda untuk membentuk suatu campuran serbuk. Pencampuran dan pencegahan ketidakcampuran merupakan suatu pekerjaan farmaseutis yang penting dalam pembuatan bentuk-bentuk sediaan umumnya, termasuk tablet dan kapsul. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pencampuran adalah agregasi partikel, ukuran, bentuk, perbedaan kerapatan, dan adanya muatan listrik statis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.